Hai guys, ketemu lagi di channel Food Travelers. Kali ini, kita bakal ngebahas 5 makanan khas Betawi dari Jakarta yang bikin ketagihan. Dari soto Betawi yang gurih dan lezat, sampai asinan Betawi yang segar dan nikmat. Daripada penasaran, mending langsung aja kita mulai petualangan kuliner Betawi kita. Cus, yuk! Oke guys, pertama-tama, kita mulai dari soto Betawi. Soto Betawi ini beda banget sama soto-soto lain yang biasanya kuahnya bening. Soto Betawi ini kuahnya kental gurih karena pakai santan. Soto Betawi ini pertama kali muncul di Jakarta sekitar tahun 1920-an. Katanya sih, dulunya ada pedagang soto dari daerah lain yang coba-coba eksperimen di Jakarta. Nggak disangka, perpaduan kuah santan sama bumbu-bumbu khas Betawi ini malah jadi terkenal banget. Coba bayangkan, kuah santan yang udah gurih, dicampur sama susu, terus dikasih bumbu-bumbu kayak lengkuas, serai, daun salam, sama kayu manis. Aromanya aja udah bikin ngiler, apalagi pas diseruput. Untuk isiannya, soto Betawi ini nggak pelit. Biasanya pakai daging sapi, bisa yang masih segar atau jeroan kayak paru, babat, sama hati. Tapi tenang aja, buat kalian yang nggak suka jeroan, tetap bisa request daging aja. Soto Betawi ini biasanya disajikan sama nasi putih, emping, sama sambal. Kalau mau lebih mantap lagi, bisa ditambahin perasan jeruk nipis sama acar. Gimana guys? Tertarik buat cobain soto Betawi? Jangan lupa ceritain pengalaman kuliner kalian di kolom komentar ya. Lanjut guys. Sekarang kita beralih ke kerak telor. Makanan yang udah jadi ikon kuliner Betawi dan selalu hadir di setiap acara budaya Jakarta. Kerak telor ini memang nggak pernah absen, selalu ada di setiap sudut festival. Kalau kalian lagi jalan-jalan ke festival atau pasar malam di Jakarta, pasti sering banget nemuin abang-abang yang lagi masak kerak telor di atas tungku api. Mereka dengan cekatan mengolah adonan di atas wajan kecil. Kerak telor ini udah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Bayangin, makanan ini udah bertahan ratusan tahun dan tetap digemari sampai sekarang. Katanya sih, dulunya kerak telor ini makanan mewah yang cuma bisa dinikmati sama orang-orang Belanda. Mereka menganggapnya sebagai hidangan istimewa yang eksklusif. Tapi untungnya, sekarang kita semua bisa menikmati kelezatan kerak telor dengan mudah dan harga yang terjangkau. Nggak perlu jadi orang Belanda untuk bisa mencicipi makanan enak ini. Kerak telor ini terbuat dari beras ketan putih yang dimasak dengan telur ayam atau bebek. Kombinasi bahan-bahan sederhana ini menghasilkan rasa yang luar biasa. Biar makin gurih dan nikmat, ditambahkan topping ebi alias udang kering yang udah disangrai. Ebi ini memberikan cita rasa yang khas dan aroma yang menggugah selera. Yang bikin kerak telor ini unik tuh proses masaknya. Cara memasaknya yang tradisional membuatnya berbeda dari makanan lainnya. Adonan kerak telor ini dimasak di atas wajan kecil yang terbuat dari tanah liat. Wajan ini memberikan rasa yang khas pada kerak telor. Wajannya ini dipanaskan di atas bara api. Proses pemanasan ini penting untuk mendapatkan tekstur yang sempurna. Setelah itu, adonan dituang ke wajan dan diratakan tipis-tipis. Proses ini memastikan adonan matang merata. Pas adonan udah setengah matang, telur ayam atau bebeknya dipecahkan dan diratakan di atasnya. Telur ini memberikan tekstur yang lembut di dalam. Terus ditaburin bumbu-bumbu kayak bawang merah goreng, kelapa sangrai, sama serundeng. Bumbu-bumbu ini menambah kelezatan dan aroma yang menggoda. Setelah matang, kerak telur ini dilipat dan diangkat dari wajan. Proses ini memerlukan keahlian khusus agar kerak telur tidak hancur. Aromanya yang khas dan teksturnya yang renyah di luar tapi lembut di dalam, benar-benar bikin ketagihan. Setiap gigitan memberikan sensasi yang berbeda. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk cobain kerak telor dan rasakan sendiri kelezatan kuliner legendaris Betawi ini. Jangan sampai ketinggalan untuk mencicipi warisan kuliner yang satu ini. Oke guys, sekarang kita beralih ke nasi uduk Betawi. Makanan khas yang satu ini memang nggak pernah gagal bikin kita ngiler. Nasi uduk ini tuh udah kayak sahabat karibnya orang Betawi. Setiap kali kita mencium aroma nasi yang dimasak dengan santan dan daun salam, rasanya langsung pengen makan. Hampir di setiap sudut Jakarta, pasti ada aja yang jualan nasi uduk. Dari warung kecil di pinggir jalan sampai restoran besar, semuanya punya versi nasi uduk mereka sendiri. Nasi uduk ini sendiri udah ada sejak abad ke-11. Bayangin, udah berabad-abad lamanya, makanan ini tetap eksis dan dicintai banyak orang. Kata uduk sendiri berasal dari bahasa Sunda, yang artinya bercampur atau berbaur. Filosofi ini mencerminkan bagaimana nasi uduk menggabungkan berbagai elemen menjadi satu hidangan yang harmonis. Filosofi ini tercermin banget di nasi uduk,
di mana nasi gurih yang dimasak dengan santan dan daun salam ini disajikan dengan berbagai macam lauk pauk. Setiap lauk menambah keunikan rasa yang berbeda. Rasa gurih dari santan dan aroma wangi dari daun salam benar-benar bikin nafsu makan bertambah. Ditambah lagi, penyajiannya yang khas di atas daun pisang menambah kesan tradisional. Biasanya, nasi uduk Betawi ini disajikan di atas daun pisang. Daun pisang ini nggak cuma buat hiasan, tapi juga menambah aroma dan rasa yang khas. Untuk lauknya bisa macem-macem banget. Setiap orang bisa memilih lauk favorit mereka untuk menemani nasi uduk. Ada ayam goreng, tempe orek, tahu bacem, sambal goreng kentang, telur dadar, dan masih banyak lagi. Kombinasi lauk ini bikin nasi uduk jadi makin spesial. Tapi ada satu hal yang nggak boleh ketinggalan dari nasi uduk Betawi, yaitu sambal kacang. Sambal ini adalah kunci dari kenikmatan nasi uduk. Sambal kacang ini biasanya disiram di atas nasi uduk atau disajikan terpisah. Rasa pedasnya yang khas bikin nasi uduk jadi lebih menggugah selera. Rasa pedas, gurih, dan sedikit manis dari sambal kacang ini benar-benar bikin nasi uduk makin nikmat. Setiap suapan jadi lebih berwarna dengan tambahan sambal kacang. Nasi uduk Betawi ini biasanya disantap sebagai sarapan. Tapi, karena rasanya yang enak dan mengenyangkan, banyak juga yang menikmatinya di waktu lain. Tapi, nggak jarang juga dinikmati sebagai makan siang atau makan malam. Nasi uduk memang fleksibel, bisa dinikmati kapan saja. Nah, buat kalian yang mau cobain nasi uduk Betawi yang otentik, cobain deh cari yang jualannya di rumah makan tradisional Betawi atau di pasar-pasar tradisional. Di sana, kalian bisa merasakan cita rasa asli yang nggak ada duanya. Lanjut lagi guys, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang spesial. Kali ini kita bakal ngebahas gado-gado Betawi. Makanan yang satu ini memang sudah terkenal di seluruh Indonesia. Gado-gado ini tuh udah kayak ikon kuliner Indonesia. Hampir di setiap daerah di Indonesia pasti punya versi gado-gado sendiri. Gado-gado Betawi ini punya ciri khas yang unik banget. Perpaduan antara sayuran segar, bumbu kacang yang gurih, dan kerupuk yang renyah bikin gado-gado Betawi ini jadi favorit banyak orang. Gado-gado Betawi ini diyakini berasal dari perpaduan budaya antara kuliner Indonesia asli dengan pengaruh kuliner barat yang dibawa oleh penjajah Belanda. Kata gado-gado sendiri berasal dari bahasa Betawi yang artinya campur-campur. Sesuai dengan namanya, gado-gado Betawi ini terdiri dari berbagai macam sayuran segar yang direbus, seperti kacang panjang, tauge, kol, wortel, kentang, dan bayam. Ditambahkan juga lontong, tahuci, tempe, dan telur rebus. Bumbu kacang gado-gado. Bumbu kacang gado-gado Betawi ini biasanya lebih kental dan gurih dibandingkan dengan bumbu kacang gado-gado dari daerah lain. Rasa gurih, manis, dan sedikit pedas dari bumbu kacang gado-gado Betawi ini benar-benar bikin ketagihan. Gado-gado Betawi ini biasanya disantap sebagai makan siang atau makan malam. Nah, buat kalian yang mau cobain gado-gado Betawi yang otentik, cobain deh cari yang jualannya di rumah makan tradisional Betawi atau di warung makan pinggir jalan. Dijamin, kalian bakal merasakan perpaduan rasa yang luar biasa dan bikin ketagihan. Dan yang terakhir tapi nggak kalah penting adalah asinan Betawi. Makanan yang satu ini cocok banget buat kalian yang suka makanan segar dan pedas. Asinan Betawi ini udah kayak es campur. Bedanya kalau es campur isinya macam-macam buah. Nah, kalau asinan Betawi ini isinya macam-macam sayuran. Asinan Betawi ini sendiri udah ada sejak zaman dulu. Katanya sih, asinan Betawi ini terinspirasi dari kuliner Tionghoa yang udah diadaptasi sama masyarakat Betawi. Jadi bisa dibilang, asinan Betawi ini juga merupakan hasil perpaduan budaya. Asinan Betawi ini terdiri dari berbagai macam sayuran segar yang diasinin atau diawetkan, seperti kol, tauge, wortel, mentimun, dan selada. Ditambahkan juga tahu, tempe, dan kerupuk mie. Kuah kacang asinan Betawi ini biasanya punya rasa asam, pedas, dan sedikit manis. Rasa asam dan pedas yang segar dari kuah kacang asinan Betawi ini benar-benar bikin ketagihan. Asinan Betawi ini biasanya disantap sebagai makanan pembuka atau camilan. Nah, buat kalian yang mau cobain asinan Betawi yang otentik, cobain deh cari yang jualannya di rumah makan tradisional Betawi atau di warung-warung makan pinggir jalan. Gimana guys? Udah ngiler belum nih? Lihat 5 makanan khas Betawi yang udah kita bahas tadi. Dari soto Betawi yang gurih, kerak telur yang legendaris, nasi uduk yang selalu jadi favorit, gado-gado yang sehat dan segar, sampai asinan Betawi yang nyegerin, semuanya enak dan wajib banget kalian coba. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen makanan khas Betawi favorit kali, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.